sebelum kita mulai nih, Ibu mau absen dulu. Absennya Aditya. Masuk. Artita. Di. Chelsea. Chelsea Olivia. Chelsea Trisakti. Dimas. Eva. Fatimah Zahra. Firsa. Gisela. Janatul. Lia Selvia Sari. Meka Nora. Nur Halimah. Rahma. Rina. Reski. Ya. Jadi banyak yang ini ya, belum hadir ini banyak sekali. Ya, gimana nih, sudah siap ya kita belajar? Siap. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi apa? Mata pelajarannya adalah proyek KIPAS ya, proyek KIPAS. Oke, proyek KIPAS yang akan kita pelajari elemennya adalah zat dan perubahannya. Untuk materi yang akan kita pelajari adalah besaran dan pengukuran. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus tahu nih capaian pembelajaran apa yang harus kita miliki setelah melakukan pembelajaran ini. Yang pertama di akhir fase, peserta didik menjelaskan aspek meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran, sifat zat yang dibedakan secara fisika dan kimia, ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika dan kimia, serta menggolongkan zat jadi unsur, senyawa, campuran, dan pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis. Nah, untuk khusus di sini, itu akan mengambil materinya itu adalah besaran dan pengukuran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ini. Yang pertama adalah dengan menonton video, peserta didik dapat menganalisis besaran dan satuan dengan benar. Lalu dengan kegiatan menonton video, peserta didik dapat menganalisis fungsi, prinsip kerja, dan ketelitian jangka sorong dengan tepat. Dengan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, penggaris, dan jangka sorong dengan baik dan benar. Oke, untuk memulai nih, Ibu memerlukan pengetahuan awal kalian. Kita akan nonton video. Kalian simak baik-baik videonya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman membeli buah di supermarket? Sebelum membayar buah tersebut di kasir, biasanya buah yang teman-teman beli akan ditimbang terlebih dahulu. Nilai apa yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah memiliki satuan? Nah, agar pertanyaan tadi terjawab, kita akan membahas materi ini secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan dimensi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, nilai yang ditunjukkan oleh timbangan tadi adalah massa buah yang teman-teman beli. Massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur
dinyatakan dengan nilai atau angka dan memiliki satuan. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, teman-teman, besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar dan jangka sorong. Massa, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan atau neraca. Waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Jumlah zat, satuannya mol, tidak ada alat ukurnya. Dan kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Agar teman-teman mudah untuk mengingat ketujuh besaran pokok ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai. Papa Mama waktu subuh ingin jualan kue. Selanjutnya, besaran turunan. Jumlahnya sangat banyak selain dari 7 macam besaran pokok. Contoh, luas dan volume diturunkan dari besaran pokok panjang, kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, massa jenis diturunkan dari besaran pokok panjang dan massa, gaya, usaha dan energi, daya, momentum dan impuls semuanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Berikutnya, tekanan diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran pokok waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran pokok waktu dan kuat arus listrik. Potensial listrik, hambatan listrik, keduanya diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Teman-teman, selain yang sudah disebutkan ini, masih banyak contoh besaran turunan lainnya ya. Berdasarkan nilai dan arah, besaran juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, sistem CGS, sentimeter, gram, sekon, sistem FPS, feet atau kaki, pound atau pound, sekon. Karena adanya beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Nah, teman-teman, pada dasarnya sistem SI dikembangkan dari sistem satuan MKS ya. Satuan internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan di antaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah dan dikonversi ke satuan lain. Berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Pertama, panjang, satuannya meter.
Meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299.792.458 sekon. Kedua, massa satuannya kilogram. Kilogram merupakan massa silinder campuran logam platina iridium yang disimpan di Lembaga Internasional Berat dan Ukuran di Sèvres, Prancis. Dan inilah definisi dari sekon yang merupakan satuan waktu, Kelvin, satuan suhu, kandela, mol, dan ampere. Jadi sudah menonton video tentang besaran dan satuan. Dari yang kalian tonton tadi, apa sih yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Siapa yang tahu? Coba. Besaran merupakan satu yang dapat diukur secara pasti dan dapat dinyatakan dalam angka. Ya. Besaran terbagi atas beberapa pokok, besaran turunan dan besaran angka. Oke. Itu ya. Jadi besaran itu adalah apa tadi? Segala sesuatu yang dapat diukur secara yang pasti dan dapat dapat dinyatakan dalam angka. ya, yang dapat diukur dengan pasti. Nah, besaran ini tadi dijelaskan di video tadi ada dibagi menjadi dua, yaitu besaran apa saja? Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? Ada berapa? Ada? Mana suaranya ini? Ada berapa? 7. Ada 7 besaran pokok. Apa saja itu? Ada yang pertama adalah panjang, terus massa, ya, lagi, ya, massa. Jadi itu adalah 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu ada banyak tadi ya. Pokoknya selain yang 7 itu semuanya adalah besaran turunan. Apa saja contohnya? Coba, ayo angkat tangannya. Siapa? Ya. Percepatan, gaya usaha, daya momentum. Ya, itu adalah contoh dari sedikit besaran turunan. Nah, kalian pernah melakukan pengukuran nggak? Nah ya, nah pastilah. Apa sih yang kalian ukur? Panjang. Apa yang kalian gunakan untuk mengukurnya? Garis. Ini ya, garis. Yang umum kita gunakan garis itu biasanya panjangnya 30 cm. Jadi itu panjang penggaris 30 cm. Besarannya adalah panjang, sentimeter adalah satuannya. Jadi satuan ini selalu menyertai besaran. Oke, itu. Ini nggak susah kok soalnya. Mau melihat nih, soalnya lanjutan dari pelajaran lanjutannya itu berhubungan dengan caranya. Oke ya, di sana ada namanya, terus nama kalian, kelasnya, jurusannya, terus diisi tuh di kolom sampingnya bagaimana perasaan kalian saat ini. Kalian lagi sedih, lagi bahagia, sudah siap mengikuti pelajaran, kabarnya silakan diisi di kolomnya. Di kolomnya.
Lensa apa? Iya, lensa cembung. Nah, kalian ini kan kita ini lagi jurusan DKV ya. Jurusan DKV berarti kalian erat nanti hubungannya dengan kamera. Nah, salah satu komponen dari kamera itu adalah ini nih. Bukan loopnya, tapi lensanya, lensa cembung. Ini kalau di kamera lebih kecil pasti ya. Cuma saya kan untuk kita belajar ini harus bongkar kamera yang bagus. Jadi ibu ambil versi agak besarnya, yaitu contohnya adalah loop. Nah, sekarang aku tanya nih, kalau tadi mengukur panjang buku misalkan pakai penggaris, kalau mengukur ini gimana? Diameter ini kan lingkaran. Kalau lingkaran itu diambil adalah diameternya. Kalau mau mengukur diameter benda ini pakai apa? Iya, pakai jangka sorong. Jadi fungsi kita nanti adalah mempelajari jangka sorong untuk bisa mengukur benda-benda yang relatif lebih kecil daripada kalau buku, meja kita bisa mudah mengukurnya. Gak ada penggaris bisa pakai meteran. Nah, kalau ini benda kecil lainnya agak susah kalau harus pakai penggaris dan meteran bisa, cuman hasilnya belum terlalu akurat. Oke. Tuh, sudah. Apa-apa, dikumpulkan aja. Tolong bantu. Ini satu orang ya. Aku mau melihat itu adalah silakan bisa buka. Sudah Ibu singgung tadi ya tentang apa tadi ini, lensa cembung. Lensa cembung ini digunakan salah satu sebagai komponen di dalam kamera. Ibu punya masalah nih, punya masalah yang Ibu tuangkan di sini di dalam LKPD, namanya lembar kerja diskusi siswa. Di sini ada satu masalah, kita selesaikan masalahnya bersama-sama. Nanti Ibu minta kalian duduk berkelompok. Sudah ada kelompoknya kemarin ya? Sudah ada kelompoknya. Jadi nanti silakan nanti duduk berkelompok. Kita membahas ini. Masalah ini kita cari penyelesaiannya. Oke? Nah, sekarang silakan duduk di dalam kelompoknya. Mana kelompoknya? Boleh mejanya digeser, mungkin biar enak diskusinya. 4 meja jadi ada satu kelompok, boleh. 1, 2, 3. Oke, jadi 3 kelompok saja. Jadi 3 kelompok. Kalau kayaknya ada mungkin amenannya yang tidak datang ya. Silakan. Nah, sebelum kita mulai nih kegiatan praktikumnya nanti, kalian cari dulu informasi tentang pengukuran. Tadi sudah ya di videonya, silakan kalian gali lagi pengukurannya. Nah, di sana di dalam LKPD itu ada suatu masalah. Masalahnya apa? Ivana adalah seorang siswa SMK jurusan DKV, anggap saja teman kalian ini. Dia mendapat tugas untuk mengukur diameter sebuah lensa pada kamera. Ada 2 alat ukur yang tersedia. Yang pertama adalah penggaris, yang kedua jangka sorong. Alat ukur manakah yang sebaiknya dipakai Ivana untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat ditinjau dari tingkat ketelitiannya? Nah, untuk menjawab itu, kita nanti akan melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan menggunakan alat ukur. Oke, sebelumnya tadi sudah disampaikan, silakan kalian
Angka nolnya ini ya 5 lebih lagi berapa? Coba dihitung skalanya benar-benar. Biar mudah hitungnya. Kegiatan kalian mulai dari pengukuran dijelaskan ini. Pada kegiatan pengukuran didapatkan hasil yang seperti ini dengan penggaris seperti ini dengan jangka solong seperti ini. Silakan. Perwakilan saja 2 atau 3 orang. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1, kelompok rental di sini. Dari pengamatan kami tadi, hasil pengukuran lengkap kegiatan. Pernyataan. Apakah fungsi dan manfaat lensa cembung pada kamera? Lensa cembung pada kamera berfungsi untuk memperbesar gambar. Nomor 2. Jelaskan apa pengaruh diameter lensa terhadap pemrograman satu kamera. Mampu memperbesar gambar dan memperjernih gambar. 3. Dari hasil eksperimen yang sudah dilakukan, bandingkan hasil pengukuran dari alat ukur manakah yang paling tinggi kelihatannya, alat ukur manakah yang paling cepat digunakan. Jangka sorong. 4. Berikan kesimpulan kelompokmu dari kegiatan eksperimen tersebut. Dibandingkan dari penggaris, jangka sorong lebih mempermudah pengamatan atau pengukuran yang sedang kami lakukan dan hasilnya lebih akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga kelompok ini tadi ini kira-kira apa yang perlu ditanggapi ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi jadi di sini adalah kegiatan praktik kimia menggunakan penggaris dan jangka sorong. Di sini diambil dari suatu fenomena, yaitu si Ivana ini, yaitu dapat tugas untuk mengukur diameter sebuah lensa menggunakan apa alat ukurnya tadi? Penggaris dan juga jangka sorong. Yang itu kalian sebut saja untuk belajar. Ada di sini ini ya. Kita mulai dari awal tadi, kita sudah bersama-sama dari pagi tadi sampai diakhiri dengan diskusi asesmen sumatif ini. Jadi dari serangkaian kegiatan tadi, Ibu mengucapkan terima kasih atas kontribusi kalian. Kalian hebat, kalian keren. Tepuk tangan.
mengukur dengan jangka sorong. Dari tadinya yang belum tahu cuma mengawang-awang saja, jangka sorong tuh ini gambarnya, ini oh ini gambarnya. Nah, tadi kalian sudah memegang, terus menggunakan, ada alat, ada bahan yang diukur, jadi kalian memiliki pengalaman tentang penggunaan jangka sorong. Juga penggaris ya, mungkin selama ini kalau mengukur pakai penggaris ya udah ukur-ukur aja, atau kalian menggunakan penggaris hanya untuk gambar tabel atau yang lainnya. Nah, di sini kalian lebih memahami tentang cara penggunaan penggarisnya. Dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa penggunaan jangka sorong itu memiliki hasil yang lebih akurat jika dibandingkan dengan dengan penggaris. Jadi hasil percobaannya sama semuanya ya? Sama. Jadi kesimpulannya tadi adalah penggunaan jangka sorong lebih akurat. Oke. Dari tujuan pembelajarannya tadi, menganalisis besaran dan satuan sudah kalian lakukan ya. Kalian sudah bisa melakukannya. Terus menganalisis fungsi, kegunaan, terus komponen dari jangka sorong juga sudah kalian lakukan. Kalian sudah tahu mana rang atas, rang bawah, terus yang skala nonius, skala utama sudah paham tadi ya. Menggunakannya juga sudah bisa dalam kegiatan praktikum. Jadi tujuan pembelajarannya sudah dapat. Nah, oke. Itu adalah kesimpulannya. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, terutama untuk kalian ke depannya. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi tadi Bu ini jualan, nggak ada